Halo sahabatku semuanya, ini adalah kisah yang tak akan pernah punah khususnya bagi masyarakat Indonesia, yaitu cerita tentang Wali Songo. Simak ceritanya sampai habis ya, biar tidak gagal paham, tentang kisah Wali Songo di Pulau Jawa. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini, semoga kita semua selalu bertambah kebaikan. Wali Sanga, dikenal sebagai Wali Songo bahasa Jawa, Wali Songo, adalah 9 wali, merupakan tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo merupakan para pendakwa Islam yang hadir di Pulau Jawa sejak akhir abad 15 Masehi hingga abad 16 Masehi. Ada cukup banyak literatur yang membahas Wali Songo, di antara paling populer adalah Babat Tanah Jawa, yang ditulis era Pakubuwana, abad 19 Masehi, dan literatur yang jauh lebih tua, Kitab Wali Sanga yang bersumber pada literatur Kedatuan Giri, abad 16 Masehi, sementara pendekatan arkeologis dan filologis membuktikan Islam sudah datang di Pulau Jawa sejak abad 11 Masehi, jauh sebelum era Wali Songo. Karya sastra Babat Tanah Jawa menyebut bahwa anggota Wali Songo yang berdakwah di Pulau Jawa berjumlah sebanyak 9 orang. Sebab, Songo berarti 9. Secara literatur, istilah Wali Songo muncul pertama kali pada Babat Tanah Jawa. Pakem standar yang menyebut jumlah wali ada 9 orang, sumber paling tua adalah karya Babat Tanah Jawa di era Pakubuwana tersebut. Sebelum era sastra Babat Tanah Jawa, abad 19 Masehi, tak ditemui istilah Wali Songo, yang ada adalah Wali Sanga. Sementara literatur-literatur yang menginduk pada Babat Tanah Jawa seperti Babat Kartasura, Serat Ronggowarsito, Serat Centini, Babat Bandawasa, Babat Pati, Babat Aji Soko, Babat Brawijaya, Babat Runojoyo, Babat Mataram dan babat-babat lainnya, menginformasikan perihal tak jauh berbeda dari sumber utamanya, yaitu Babat Tanah Jawa, abad 19 Masehi. Jumlah wali sebanyak 9 orang yang dipakemkan Babat Tanah Jawa, berdampak negatif pada terjadinya kesalahan logika periodisasi. Misalnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik digolongkan ke dalam generasi Sunan Ampel. Padahal, Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah wafat, bahkan ketika Sunan Ampel belum memulai gerakan dakwah, Sunyoto, 2012. Banyak yang menyamakan tokoh Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik dengan Maulana Ibrahim Asmorokondi Tuban, ayah Sunan Ampel. Padahal, keduanya dua tokoh yang berbeda. Keduanya juga hidup pada zaman yang berbeda. Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik jauh lebih dulu datang ke Pulau Jawa, sebelum Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel. Ada cukup banyak wali yang tidak terakomodir Babat Tanah Jawa, namun memiliki jejak literatur dan arkeologis jelas, seperti Fatimah binti Maimun, abad 11 Masehi 5, Syekh Syamsuddin Al-Wasil, abad 12 Masehi, Sultan Malik As-Solih, abad 13 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim, akhir abad 13 Masehi, Syekh Jumadil Kubro, abad 14 M, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, akhir abad 14 M, Syekh. Ada cukup banyak wali yang tidak terakomodir Babat Tanah Jawa, namun memiliki jejak literatur dan arkeologis jelas, seperti Fatimah binti Maimun, abad 11 M, Syekh Syamsuddin Al-Wasil, abad 12 M, Sultan Malik As-Solih, abad 13 M, Syekh Maulana Malik Ibrahim, akhir abad 13 M, Syekh Jumadil Kubro, abad 14 M, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, akhir abad 14 Masehi, Syekh Siti Jenar, abad 15 Masehi, hingga Wali Tembayat, abad 16 Masehi, Kiai Haji Siti Jenar, abad 15 Masehi, hingga Wali Tembayat, abad 16 Masehi. Dalam kitab Wali Sanga, literatur ilmiah yang jauh lebih tua dan lebih dipercaya dibanding sastra Babat Tanah Jawa, memberi informasi berbeda. Literatur yang ditulis pada awal abad 16 Masehi tersebut tidak menyebut Wali Songo, tapi Wali Sana, merupakan bahasa Jawa kuno yang berarti tempat atau daerah. Wali Sana berarti wali di suatu daerah. Berdasar kitab Wali Sana, jumlah wali pada awal abad 16 Masehi sebanyak 8 orang, yaitu 1. Sunan Ampel di Surabaya, 2. Sunan Gunung Jati di Cirebon, 3. Sunan Ngudung di Jipang, 4. Sunan Giri di Gresik, 5. Sunan Bonang di Tuban, 6. Sunan Alim di Majagung, 7. Sunan Mahmud di Derajat, dan 8. Sunan Kali.
Istilah wali sana berkonsep wali wolu siji tinari. Setiap zaman dan era selalu memunculkan tokoh-tokoh yang berbeda, berbasis titik kewilayahan dakwahnya. Wali sana tidak berbasis pakem nama seperti babat tanah Jawa, tapi berbasis kewilayahan dakwah. Dalam konsep wali sana, memungkinkan cukup banyak nama wali di tiap kewilayahan dan zaman. Arti wali songo, ada sejumlah pendapat tentang makna wali songo. Pendapat pertama mengatakan, wali songo berarti wali 9. Sebab, songo memiliki arti 9. Sumber paling tua yang mengutarakan argumentasi ini adalah sastra babat tanah Jawa yang ditulis pada abad 18 Masehi oleh Pakubuwana. Sementara pendapat kedua adalah wali sana. Sana di sini bukan bahasa Arab, sana, tapi bahasa Jawa kuno, sana, yang memiliki makna tempat atau daerah atau wilayah. Wali sana berarti wali di suatu daerah. Wali sana merupakan konsep wali wolu siji tinari, yang merupakan konsep kuno dari Jawa. Argumen ini bersumber dari kitab Wali Sana yang ditulis abad 16 Masehi. Sementara konsep wali sanga atau wali 9 dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Ke-9 tingkat kewalian itu. 1. Wali aktab atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2. Wali aimah, yaitu pembantu wali aktab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3. Wali autat, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4. Wali abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali nukoba, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6. Wali nujobo, yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7. Wali hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8. Wali rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. 9. Wali khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Anggota beberapa hubungan keluarga yang dijelaskan di bawah ini terdokumentasi dengan baik. Yang lainnya kurang pasti. Bahkan hingga saat ini, di Jawa masih umum bagi seorang teman keluarga untuk dipanggil paman atau saudara, meskipun tidak ada hubungan darah. Sunan Gresik tiba di Jawa pada tahun 1404 Masehi, meninggal pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Aktivitasnya meliputi perdagangan, pengobatan, dan peningkatan teknik pertanian. Ayah dari Sunan Ampel dan paman dari Sunan Giri. Sunan Ampel, lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi, wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, Jawa Tengah, dapat dianggap sebagai tokoh sentral wali sanga. Ia adalah putra Sunan Gresik dan ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel juga merupakan sepupu dan mertua dari Sunan Giri. Selain itu, Sunan Ampel adalah kakek dari Sunan Kudus. Sunan Bonang, pada gilirannya, mengajar Sunan Kalijaga, yang merupakan ayah dari Sunan Muria. Sunan Ampel juga merupakan guru dari Raden Patah. Sunan Bonang, lahir pada tahun 1465 Masehi di Rembang, dekat Tuban, di pantai utara Jawa Tengah, meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Saudara dari Sunan Derajat, menggubah lagu-lagu untuk orkestra gamelan. Sunan Derajat, lahir pada tahun 1470 Masehi. Saudara dari Sunan Bonang, menggubah lagu-lagu untuk orkestra gamelan. Sunan Kudus, meninggal tahun 1550 Masehi, dimakamkan di Kudus, kemungkinan pencetus wayang golek. Sunan Kalijaga, nama lahirnya adalah Raden Mas Said, dan ia merupakan putra Adipati Tuban, Tumenggung Harya Wilatikta, dimakamkan di Kadilangu, Demak, menggunakan wayang kulit dan musik gamelan untuk menyampaikan ajaran spiritual. Sunan Muria, dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, putra Sunan Kalijaga dan Dewi Sujinah, saudara perempuan Sunan Giri, cucu Maulana Ishak. Sunan Gunung Jati, dimakamkan di Cirebon, pendiri dan penguasa pertama Kesultanan Cirebon. Putranya, Maulana Hasanuddin, menjadi pendiri dan penguasa pertama Kesultanan Banten.
Tokoh pendahulu Wali Sanga Syekh Jumadil Kubro Syekh Syamsuddin Al-Wasil Halikul Idrus Syekh Nurjati Kurotul Ain Bentong Ali Murtado Muhammad Nurul Yakin Fatimah binti Maimun. Asal-usul Wali Sanga Sunting, teori keturunan Hadramaut. Sejumlah argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir dalam buku Tarikah Menuju Kebahagiaan menyebut dan mendukung bahwa Wali Sanga adalah keturunan Hadramaut, Yaman. Namun, pendapat ini dirasa lemah karena mayoritas literatur ilmiah Delver menyebut orang-orang Hadramaut baru datang ke Pulau Jawa atas lisensi Belanda pada abad 19 Masehi, tepatnya periode pasca Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi. Orang Hadramaut yang datang ke Pulau Jawa bergelar Habib dan menampakkan marga di belakang namanya. Tradisi marga di belakang nama, menurut Agus Sunyoto, 2012, hanya ada di Hadramaut, dan tidak ditemui pada tradisi para Sayyid yang berasal dari Hijaz maupun Maroko. Pendapat bahwa Wali Songo keturunan Sadah Maroko jauh lebih kuat, baik secara literatur maupun tradisi. Mayoritas catatan dari abad 18 hingga 19 Masehi, baik berupa naskah babat ataupun manuskrip, tak ada satupun yang menyebut kata Habib. Mayoritas menyebut kata Sayyid atau Makhdum. Penyebutan namanya pun tanpa disertai marga, seperti umumnya tradisi Hadramaut. Agus Sunyoto menyebut, pada abad 14 Masehi, para pemuka Islam dari Iran, Maroko, dan Uzbekistan, yang leluhurnya berasal dari Hijaz, sudah berdatangan ke Nusantara dalam rangka persebaran Islam. Mereka keluarga Hasan dan Husain. Ada yang berasal dari jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Pandangan Wali Songo berasal dari Hadramaut didukung oleh ulama besar NU Kiai Haji Bisri Mustafa menulis kitab Tarikhul Aulia. Kitab itu berisi sejarah Islam di Nusantara dan silsilah Wali Songo yang berasal dari Yaman. Hal ini dibuktikan dengan mazhab Islam di Yaman sama dengan di Indonesia dan berbeda dengan Maroko. Bahkan ritual yang dilakukan oleh anggota Nahdlatul Ulama seperti tahlilan, maulid, ziarah takbil dan hail berasal dari Yaman. Praktik yang dilakukan secara rutin seperti majelis zikir, biasanya dengan membaca zikir atau wirid seperti Wird Al-Latif atau Ratib oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah setiap waktu subuh dan maghrib. Tahlil, bentuk lain dari majelis zikir, tetapi biasanya dilakukan jika seseorang meninggal. Membaca buku-buku Islam klasik dan ziarah adalah praktik tradisi Yaman. Teori keturunan Cina, Hui. Sejarawan Slamet Muljana mengundang kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa, 1968, dengan menyatakan bahwa Wali Sanga adalah keturunan Tionghoa Muslim. Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Sanga adalah keturunan Arab Indonesia. Referensi-referensi yang menyatakan dugaan bahwa Wali Sanga berasal dari atau keturunan Tionghoa sampai saat ini masih merupakan hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana, yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan, yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Residen Portman. Namun, Residen Portman hingga sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya sebagai sejarawan. Misalnya bila dibandingkan dengan Snoek Hurgronje dan L.W.C. van den Berg, sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia, yaitu Martin van Bruesen, bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Portman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Salah satu ulasan atas tulisan H.J. de Graaf, T.G.T. Pigeaut, M.C. Rickleffe berjudul Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th centuries adalah yang ditulis oleh Russell Jones. Di sana, ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Portman. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Parlindungan. Teori keturunan dinasti Ayyubiyah, Fatimiyah. Teori lain adalah dinasti Ayyubiyah, Fatimiyah. Teori ini khususnya bagi Wali Songo di Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan keberadaan makam Fatimah binti Maimun yang kemungkinan merupakan nama seorang bangsawan dari dinasti Fatimiyah. Teori Mekah adalah teori yang dikemukakan oleh Buya Hamka. Buya Hamka dengan sangat detail menyebut Islam datang dari Hijaz, dari negeri-negeri Islam seperti Maroko dan Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz. Maka, teori ini sekaligus mengkritisi teori Hadramaut. Teori Makkah memperkuat bahwa para Wali Songo berasal dari Iran, Maroko, Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz. Bahkan,
Buya Hamka tak menyebut Yaman sebagai bagian dari asal-usul kedatangan Islam di Jawa. Sumber tertulis tentang Wali Sanga 1. Terdapat beberapa sumber tertulis masyarakat Jawa tentang Wali Sanga, antara lain Serat Wali Sanga karya Pujangga Surakarta pada abad 19 Masehi, dan yang jauh lebih tua dari itu adalah Kitab Wali Sana karya Sunan Dalem, Sunan Giri kedua, yang merupakan anak dari Sunan Giri. Selain lebih sezaman, Kitab Wali Sana karya Sunan Dalem jauh lebih logis daripada referensi yang ditulis era Pujangga Surakarta. 2. Kitab Tarikhul Aulia, 1953, karya Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, juga jadi referensi penting tentang Wali Songo. Sebab, dalam kitab ini, banyak nama-nama wali yang tak disebutkan dalam literatur versi Pujangga Surakarta, di antaranya Sunan Bejagung dan Sunan Jipang, Sunan Ngudung. Dua nama penting ini tidak diakomodir dalam literatur versi Pujangga Surakarta. 3. Mantan Mufti Johor Habib Petik Terbalik Alwi B. Tahir B. Petik Terbalik Abdallah Al-Haddad, meninggal tahun 1962, juga meninggalkan tulisan yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, Jakarta, Al-Maktab Ad-Daimi, 1957. Ia menukil keterangan diantaranya dari Haji Petik Terbalik Ali bin Khairuddin, dalam karyanya Keterangan Kedatangan Bungsu, Sich, Arab ke Tanah Jawi Sangking Hadramaut. 4. Dalam penulisan sejarah para keturunan Bani Alawi seperti Al-Jawahir, Al-Saniyah oleh Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, Umdat Al-Talib oleh Al-Dawudi, dan Syams Al-Zahirah oleh Habib Abdul Rahman Al-Masyhur, juga terdapat pembahasan mengenai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang dan Sunan Gresik. Keturunan terkemuka Wali Sanga Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari keturunan langsung dari Wali Songo, yaitu dari jalur Sunan Giri, Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Selain itu, silsilah beliau juga tersambung kepada Raja Majapahit, Brawijaya, dan Jaka Tingkir, serta bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, salah seorang anggota Wali Songo yang melopori penyebaran Islam di Tanah Jawa. Silsilah ini berasal dari garis ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur merupakan putra dari Kiai Haji Wahid Hashim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi bin Yahya memiliki hubungan sanad dan garis keturunan, zuriyah, dengan para Wali Songo. Baik Wali Songo maupun Habib Lutfi sama-sama berasal dari jalur keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan terhimpun dalam marga besar Ba'alawi serta keluarga besar Al-Asmatkan. Ganjar Pranowo disebut sebagai keturunan Sunan Kalijaga melalui garis keluarga dari pihak ayah Raden Ajeng Mangkarawati, disebut memiliki jalur keturunan Sunan Ampel. Sebuah penelitian akademik juga menyebut hubungan tersebut. Pangeran Diponegoro memang memiliki garis keturunan dari Wali Songo, khususnya melalui jalur ibu dan nenek moyangnya. Kiai Haji Ma'ruf Amin memiliki garis keturunan yang tersambung dengan Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Semi Fadilan adanya garis keturunan yang terkait dengan sejarah kesultanan dan tokoh-tokoh Jawa seperti Sunan Ampel dan Brawijaya V. Klaim mengenai keturunan ini adalah bagian dari sejarah keluarga Putri Campa, selir Prabu Brawijaya V. Tantri Kotak masih keturunan Sunan Gunung Jati. Ia juga mengatakan bahwa eyang buyut dan nenek dari pihak ayahnya dimakamkan di kawasan Gunung Jati. Demikianlah kisah tentang Wali Songo dan keturunannya hingga saat ini. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.